dapat puluhan juta cuma dalam satu hari di 12-12. Nah, di video kali ini gue mau nge-review tentang beberapa nih klien yang kita kerjain yang hasilnya gede, mereka ngapain aja sih. Karena gue tahu 12-12 kemarin nggak semuanya kan seindah ini. Nah, sebelumnya kasih tahu dong, gue pengen tahu kalau kalian kemarin 12 manis kah, indah kah, asam kah, apa, terus dong di komen kasih tahu gue. Dan ada nggak nih yang mau dibantuin biar berikutnya lebih bagus, kasih tahu gue kalau kalian jelek atau apa jualannya apa, kasih tahu, mana tahu nanti gue bikinin konten tentang gimana caranya kalian biar bisa lebih bagus lagi ya di next eventnya. Nah, sebelum kita bahas studi kasus ini seperti apa, buat kalian yang baru nonton, pastiin buat lo klik subscribe dan aktifin loncengnya ya. Yuk kita mulai. Jadi ada beberapa toko nih yang udah gue lihat di 12-12 ini punya tumbuh cukup oke, cukup signifikan, dan tokonya ini dari beberapa kategori gitu ya. Kita cuma bakal bahas tentang satu hari doang. Satu hari doang nih di 12-12 kemarin dapatnya berapa ya. Yang pertama ini gue ada satu toko di mana tokonya gue nggak sebut nama tokonya ya. Tokonya ini kalian bisa lihat tampilannya. Jadi di satu hari ini punya penjualan di hari H event tuh 22.900.000. 23 juta. Lumayan loh guys. Sehari 23 juta. Karena apalagi ini bukan toko yang termasuk kenceng ya. Tokonya biasa aja gitu. Bukan toko brand terkenal atau apa. Benar-benar toko UMKM. Produk yang dijual adalah baju bayi. Baju bayi nih. Barang-barangnya harga berapa sih? Nah ini produknya kalian bisa lihat. Ini harga barangnya itu adalah 40 ribuan. Gitu ya. Baby set 40 ribuan, lumayan lah ya, dibilangin barang yang mahal banget, enggak, barangnya cukup murah. Dan sehari itu di 12 kemarin dapat order 254. Lumayan ya, 254 order gitu ya. Dan 254 order, ternyata ini mayoritas datangnya dari iklan. Iklannya kita kelola di sini ngasilin 15,8, yang artinya kalau nggak pakai iklan dia cuma dapat berapa nih? 6 jutaan. 7 jutaan, yang hilang order berapa banyak coba? Ini 250, 143 dari iklan, jadi artinya 100 aja order regulernya. Nah, terus kenapa bisa sesignifikan itu gitu ya? Toko ini sebenarnya bikin jadi oke adalah kita udah lihat dari toko ini. Pertama gini, kalau lu perhatiin di Shopee itu tuh ada data di mana lu bisa lihat berapa banyak sih orang yang to chart. Benar nggak? Jadi kita udah hitung ini. Oh, ini kayaknya to chartnya banyak nih. Cuman kayaknya karena udah dekat 12-12 orang bakal pengen check outnya di situ. Jadinya sebelum event itu udah disiapin, live streaming disiapin, campaign Shopee diikutin, tambahin iklan. Budget iklan dibuka cukup lebar di situ. Tapi benar-benar dipantengin juga, jangan sampai nombok kan. Dan hasilnya apa? Ya hasilnya kalian bisa lihat. ROAS si toko yang satu ini itu mencapai 30,79, yang artinya lumayan dong, 1.000 jadi 30.000 guys. Ya kan, gitu kan, itu yang bikin dia bagus. Yang berikutnya, nah ini gue ada lagi klien yang berikutnya, itu adalah, ini adalah produknya fashion. Nah ini ajib nih, penjualannya di hari H 12-12 411 juta. Wah, gila dah lo, 411 juta ini 3.000 order. Ini masih ada yang dibatalin loh ya. Pesanan dibatalinnya 200. Tapi 3.000 order. Lu bayangin. 400 juta satu hari. Ya, ibaratnya kayak kalau buat banyak orang, ya udah gue buka 12 gitu gue tutup, tidur lagi gue sampai tahun depan. Ya, bisa kayak gitu. Terus apa yang bikin toko ini bisa oke gitu. Sebenarnya kalau misalnya dibandingin toko baju yang satu ini, toko yang 400 juta ini dia jual baju yang harganya 100 ribuan. Artinya dibilangin mahal banget ya, nggak juga lah ya. Tapi ini baju ini benar-benar cukup heboh nih ordernya, ya nggak? 3.000 sehari lumayan guys, itu pegal juga lu dari pagi sampai malam. Ini yang bisa jalan adalah satu, jadi toko ini waktu itu udah kita siapin, kita lihat kelebihan dia dibanding kompetitor apa. Nah udah gitu ada campaign apa nih yang tepat yang bisa diikuti sama toko ini. Nah kita matchingin dengan campaign yang tepat, dan udah matchingin campaign yang tepat, dihajar dari mana? Iklannya juga. Iklan udah benar-benar disiapin, kita perhitungin kurang lebih kliknya berapa yang ideal buat dapat posisi yang bagus, dan hasilnya ya 400 juta dalam satu hari. Enak ya, gila ya 400 juta sehari ya, bener gak sih? Nah, terus berikutnya ada lagi produk yang kita mau bahas. Ini adalah ada toko mainan. Nah, di mana toko mainan yang satu ini kalau dibilang harganya mahal, enggak. Barangnya juga barang-barang yang 50 ribuan, 40 ribuan, 50 ribuan gitu kan. Barang-barangnya harga-harganya segini gitu ya. Nah, jualan mainan dapat berapa nih gitu ya. Nah ternyata di jualan mainan ini
itu dalam satu hari di 12-12 kemarin dapat 42 juta, dapat 192 orderan. Ya, masih ada yang di cancel juga gitu ya, dan dari 42 juta, 28 jutanya dari iklan. Tapi memang kalau gue perhatiin ya, beberapa makin kesini, kalau zaman dulu lu nggak pakai iklan bisa. Sekarang tuh kayak banyak yang memang lu harus pakai iklan gitu. Nah, cuma memang harus ngitung gimana caranya iklannya biar untung apa rugi. Karena kalau misalnya cuma hajar iklan, semua orang bilang iklan, tapi nggak ada yang ngerti cara jalannya, ya beresiko dong, bener nggak? Terus kalau resiko gimana? Ya lu rugi dong, alias boncos, bener nggak? Nah, tapi selain itu ada juga siapin kalau produk yang satu ini. Produk satu karena dia mainan dan main tuh banyak tambahan, jadi kita udah siapin. Ada beberapa produk yang udah kita treatment berbeda, udah kita siapin supaya produk-produk ini ketika lagi diaktifin tuh rame gitu. Jadi ada cara-cara tertentu yang dilakuin. Ya, selain satu-satunya adalah ikutan promosi dari kampanye Shopee juga. Nah, jadi itu dia tadi nih. 3 contoh studi kasus yang gue ambil dari baju bayi, dari mainan, sama dari baju dewasa yang ternyata omsetnya gede. Gitu kan. Nah, sekarang nih, kan bentar lagi lama kita Ramadan. Bener nggak? Paling 3 bulan lagi lah, 4 bulan lagi. Udah siap buat dapat gede-gedean di hari raya. Nah, atau ada nggak nih yang mau kita bantuin biar kalian bisa jadi kayak mereka? Buat lo yang mau, lo bisa tulis di komen atau lo bisa kontak sama tim gua. Gitu. Timnya tuh kita bisa ngerjain. Kita juga kerja sama buat konsultan, buat ngedampingin. Jadinya kalaupun, gua mau kerja sendiri bisa nggak? Bisa. Ada yang mendampingin, biar lu jalan sendiri aja. Itu kita ngajarin cara-caranya. Buat lo yang mau, lo bisa klik linknya ya. Dan kalau kalian masih ada pertanyaan, lo bisa tulis di komen. Lo bisa like video ini dan lo bisa kirim ke teman-teman lo yang butuh.